Halo Sobat Pabelanis, jumpa lagi di Pabelan TV dalam konten Pabelan Dialog bersama saya, Alvin Nuridwan. Nah, pada konten Pabelan Dialog kali ini, kita akan mengangkat isu soal diskriminasi kelompok minoritas. Nah, yang mana sebagaimana kita ketahui, diskriminasi sendiri jika kita telusuri dalam KBBI merupakan penilaian terhadap suatu kelompok dari segi agama, etnis, budaya, atau ras tertentu. Nah, yang jika kita lihat belakangan ini, Indonesia sebagai negara yang majemuk, Indonesia negara yang memiliki banyak perbedaan dari agama maupun suku dan budaya, masih sering terjadi diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas yang ada di negeri ini. Nah, untuk konten Pabelan Dialog pada kali ini, tentu saya tidak sendiri. Nah, pada sore kali ini saya ditemani oleh salah satu dosen pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di UMS, yakni Bu Patmi Sari. Kabar baik, Bu? Alhamdulillah. Ini saya manggilnya Bu Patmi atau Bu Patmi Sari? Misalnya Bu Ami. Oh, Bu Ami. Nah, baik Bu Ami, mungkin buat yang pertama nih Bu, kan Indonesia ini kan tentu sebagaimana kita selaku mahasiswa juga gitu pelajari di mata kuliah pendidikan Pancasila ataupun kewarganegaraan ataupun di mata kuliah lain, terkadang disinggung terkait diskriminasi kelompok tertentu oleh kelompok lain yang masih sering terjadi di Indonesia. Entah itu penolakan terhadap rumah ibadah ataupun diskriminasi terhadap mereka yang tidak sesuai dengan ras tertentu gitu. Nah, itu kalau dari sudut pandang Bu Ami sendiri selaku dosen yang mengajar di mata kuliah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, itu seperti apa, Bu? Ya, jadi kalau ngomongin tentang diskriminasi terhadap kelompok minoritas, Indonesia itu kan majemuk ya. Ada sekitar 1028 suku, ada 6 agama yang diakui dan ditambah ada agama kepercayaan ya. Sekarang kan sudah diakui itu agama kepercayaan. Kemudian ada beragam bahasa, ada beragam budaya, antar golongan dan sebagainya. Namun sering kita dengar juga terdapat diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas. Seperti yang pernah kita dengar, ada kasus pelarangan pendirian gereja gitu ya. Contohnya yang ada di Cilegon, ya kan? Nah, itu kan juga termasuk sama aja kan melarang pendirian gereja untuk melaksanakan ibadah. Padahal kita sebagai umat manusia itu kan memiliki hak asasi manusia ya. Jadi kalau diskriminasi terhadap kelompok minoritas itu sama aja menghalang-halangi kaum minoritas itu untuk memperoleh hak dasar. Hak untuk beragama itu kan juga hak dasar. Hak untuk menjalankan ibadah itu kan juga hak dasar. Kemudian ada juga misalnya yang di luar kasus yang mungkin sering kita dengar di berita gitu ya. Contohnya aja misalnya di sekelompok mahasiswa. Nah, mahasiswa itu kan berasal dari berbagai daerah. Nah, mungkin Mas Alvin juga mungkin pernah melihat ya ketika di kelas yang terdiri dari berbagai daerah, dari berbagai macam daerah, itu kan bahasanya berbeda-beda. Tapi sering kita berbicara ngobrol itu menggunakan bahasa Jawa misalnya, karena di sini Jawa. Nah, kadang yang berasal dari luar daerah kan merasa ya yang dihargai gitu ya, bahasanya menggunakan bahasa Indonesia misalnya, bahasa kesatuan gitu ya. Itu sebenarnya sedikit contoh bentuk diskriminasi yang mungkin tidak disengaja ya, karena kalau kita ngobrol kan kadang tidak yang ngalir aja berbahasa Jawa gitu. Itu contoh kecilnya. Kemudian kaum difabel mungkin juga kalau dulu mungkin juga ada berbagai bentuk diskriminasi, tapi kan sekarang juga ada beberapa upaya untuk memenuhi hak-hak
dasar kaum difabel ya. Contohnya sekarang di sekolah itu kan ada kelas yang disebut dengan kelas ABK ya. Jadi di kelas itu memfasilitasi bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Berarti kan memiliki hak mendapat pendidikan yang sama. Kalau dulu itu orang-orang yang mungkin berkebutuhan khusus itu sekolahnya di mana? SLB ya, yang sekolah luar biasa. Tapi kan sekarang mendapatkan hak yang sama juga. Nah, jadi diskriminasi terhadap kelompok minoritas itu sama aja melanggar hak-hak dasar, hak asasi manusia. Betul. Kalau hal semacam itu merupakan hal dasar gitu kan. Terus juga apalagi terjadi di negara Indonesia yang sangat mengedepankan toleransi lah. Nah, permasalahan ini tuh termasuk permasalahan yang serius nggak sih? Ya jelas, karena namanya hak-hak dasar itu kan ya harusnya semuanya saling menjunjung tinggi hak-hak dasar. Dalam sila kedua kita, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kan warga negara Indonesia itu seharusnya menjadi orang yang bermartabat. Arti bermartabat itu kan dia pantas diperlakukan adil, makanya dia harus berbuat adil ya, memanusiakan manusia. Kalau kita sendiri tidak menghargai hak-hak minoritas mereka, hak-hak dasar mereka, itu sama aja ya menurut saya ya memprihatinkan ya kalau sampai hak-hak dasar seperti hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk beribadah, mereka dipaksakan untuk menganut sistem kepercayaan tertentu misalnya, itu kan juga melanggar hak-hak dasar ya. Begitu. Ya, tapi kalau untuk kan mungkin sampai sekarang dari tadi contoh seperti kita sebagai mahasiswa di kelas pun gitu kan kadang ada terjadi diskriminasi. Nah itu kalau terkait pandangan-pandangan stereotip gitulah orang lain terhadap kelompok tertentu atau orang tertentu yang kemudian sampai mempengaruhi si individu tersebut lah gitu. Itu sampai sekarang nih dari tanggapan ibu sendiri gimana? Kalau ada stereotip yang seperti itu, Yang sampai punya pengaruh gitu ke si individu yang terkena diskriminasi itu. Ya, jadi memang kita harus meningkatkan namanya penghargaan terhadap orang lain meskipun kelompok tersebut kelompok minoritas. Dan memang di masyarakat itu masih banyak sekali ada stereotip yang turun-temurun ya, yang menganggap bahwa sebuah kaum minoritas itu dianggap lebih rendah dari yang kaum mayoritas. Kalau di sekeliling saya ya, yang saya lihat, jadi kan ada kaum minoritas dan ada kaum rentan. Atau maksudnya kaum rentan, kaum yang rentan untuk didiskriminasikan. Nah, mungkin juga terjadi di beberapa daerah, misalnya ini yang saya amati ya, kayak misalnya dalam memperoleh hak jaminan kesehatan. Mungkin pernah juga ada wacana-wacana bahwa pelayanan kesehatan antara masyarakat yang menengah ke bawah dengan yang menengah ke atas itu berbeda. Pernah ada wacana seperti itu ya. Nah itu kan kaum rentan yang berlatar belakang sosial ekonomi yang rendah itu juga mungkin merasakan adanya diskriminasi. Saya pun juga pernah mengamati ketika di puskesmas misalnya. Sudah tahu ya, jadi pelayanan yang diberikan itu berbeda dengan yang pasien. Kalau yang masyarakat kurang mampu itu kan mendapatkan KIS ya, Kartu Indonesia Sehat, dengan pasien yang umum ya. Nah, kalau yang pasien yang menggunakan jaminan itu kan kok nadanya kadang berbeda dengan yang pasien yang umum seperti itu. Jadi stereotip itu karena di masyarakat terus berkembang dan turun-temurun ya, karena sudah membudaya mungkin di masyarakat tersebut ada perbedaan perlakuan terhadap kaum rentan atau kaum minoritas itu tadi. Kalau di
negara Indonesia, kita berbicara negara Indonesia, ya ada minoritas terhadap suku tertentu yang ada di Papua misalnya, ada istilah anak-anak Papua, ya kan? Tapi kalau karena kebetulan saya tinggal di Jawa, itu yang lebih banyak terjadi itu diskriminasi terhadap kaum rentan. Jadi orang-orang yang latar belakang sosial ekonomi yang kurang mampu gitu ya, golongan kurang mampu gitu. Terus ada lagi misalnya dalam hal agama juga contohnya pelarangan terhadap pendirian gereja tadi ya. Kemudian ada stereotip tentang perempuan. Perempuan juga kalau di masyarakat saya itu juga masih sama. Mereka punya stereotip bahwa sebagai seorang perempuan ngapain pendidikan tinggi-tinggi. Waktu saya dulu mau kuliah pun juga ditanya, kuliah tuh mau jadi apa? Saya yang kuliah aja cuman jualan soto gitu ya. Saya pernah ditanya seperti itu, karena memang stereotip yang ada di masyarakat beranggapan bahwa perempuan itu buat apa buat pendidikan tinggi, kan sama aja itu menganggap kaum perempuan itu tidak patut ya untuk berpendidikan tinggi. Nah, bagaimana caranya agar menghilangkan berbagai stereotip itu ya dengan meningkatkan kesadaran bahwa sekarang itu udah bukan zaman dulu ya. Zaman dulu benar perempuan itu tugasnya hanya di dapur, sumur ya. Tapi sekarang kan perempuan juga boleh tampil di publik. Kemudian juga saya pernah meneliti tentang itu kasus KDRT. KDRT itu banyak juga korbannya itu perempuan ya, kaum yang rentan terhadap diskriminasi itu. Kebanyakan korban itu adalah perempuan juga. Dan kenapa juga terus-terusan ada, bahkan di masyarakat hampir sebagian besar itu korbannya perempuan, karena mereka memilih untuk diam. Dengan alasan apa? Jika nanti dilaporkan, nanti suami dipenjara, mau makan apa? Itu kalau bagi perempuan-perempuan yang mungkin berumah tangga. Jadi mereka lebih memilih untuk diam gitu ya. Jadi mungkin perlu ada sosialisasi dan untuk meningkatkan kesadaran untuk merubah mindset masyarakat agar tidak berstereotip seperti itu atau berprasangka seperti itu. Kalau biasanya tuh karena ini kan udah kayak jadi turun-temurun gitu ya. Nah itu faktor yang bisa dibilang mempengaruhi hal tersebut tuh, entah itu dari pendidikan, budaya, sosial atau ekonomi, itu biasanya apa sih yang condong gitu? Lebih ke pendidikan sih. Pendidikan. Iya. Ya, karena masyarakat itu kan ada yang sebagian besar pendidikannya tinggi, ada yang pendidikan sampai SD, SMP gitu ya. Mungkin ya ada peran media juga sebenarnya. Kalau orang tersebut meskipun berpendidikan ya tidak berpendidikan tinggi, tapi dengan adanya media itu kan bisa membuka jendela dunia ya. Kita bisa menggali pengetahuan lebih dalam tentang harusnya itu bagaimana memperlakukan orang itu sesuai dengan hak-hak dasarnya gitu. Tapi kan ya kalau ibu rumah tangga juga agak susah ya. Mungkin lebih suka scroll TikTok, Instagram. Nah, sebagai edukasi kan sebenarnya lewat TikTok juga bisa. Nah, Facebook juga sering ya kalau ibu-ibu rumah tangga itu yang diakses kan Facebook, Instagram, terus ada TikTok. Nah, harusnya kan ada konten-konten yang tidak hanya hiburan, tapi konten-konten yang mengedukasi ini. Nah, mungkin kalau tadi kan lebih yang di garis bawah itu lebih ke pendidikan gitu ya. Dan juga ada peran media yang juga harus turut bisa buat bahasa mungkin berantas diskriminasi ini lah. Mungkin kalau dari ibu sendiri nih, selaku mungkin bisa dikatakan sebagai tenaga pendidikan itu kan, terutama yang memberikan transfer ilmu terkait pendidikan penyelesaian kewarganegaraan gitu. Itu upaya yang dilakukan tuh terkait pencegahan diskriminasi ini itu apa sih?
untuk mencegah diskriminasi. Nah, kalau dalam Pancasila itu ada pengamalan nilai-nilai sila kedua Pancasila. Yang tadi saya sebutkan ada tentang memanusiakan manusia ya, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi kalau saya sendiri, mungkin kalau hanya sebatas teori mereka nggak akan paham. Pahamnya mungkin di kelas, habis kelas bubar nanti lupa. Nah, kalau saya sendiri bagaimana cara untuk meningkatkan agar mereka itu benar-benar meresapi sila-sila dari Pancasila itu terjun langsung ke masyarakat. Jadi kayak nilai-nilai kemanusiaan itu kan ada banyak kegiatan untuk membantu sesama misalnya. Jadi ada namanya proyek ya. Dulu pernah kayaknya proyek. Kalau di Bukan ya? bukan Ya, kalau saya gitu. Jadi 70% itu kita perkuliahan di kelas. Nanti 30% itu mereka menerapkan yang ada di masyarakat. Kayak misalnya kalau ada kalau orang tua yang sudah sebatang kara gitu ya. Nah, itu misalnya dengan memberikan bantuan atau bakti sosial ya namanya ya, bakti sosial bukan bantuan, mohon maaf, bakti sosial ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi dari situ mereka akan memahami betapa beruntungnya kita ya tidak berada di posisi tersebut, sehingga kita akan merasa pentingnya kita itu saling berbagi, saling menghormati dan tidak semena-mena itu ya, karena kalau yang diskriminasi itu kan dikarenakan dia semena-mena menghalangi hak dasar sekelompok orang tersebut gitu. Jadi kalau saya melalui mata kuliah itu ya seharusnya 50-50 ya, itu bagusnya, teorinya 50, prakteknya 50. Tapi karena materi yang diajarkan juga banyak ya, kemudian saya juga lebih tentang diskusi yang aktual, hal-hal yang aktual. Kemudian kita mendiskusikan bagaimana cara kita menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Jadi mungkin teorinya sedikit ya, kita lebih banyak tentang hal-hal yang bersifat aktual dan langsung terjun ke masyarakat agar mereka lebih mendalami apa yang sudah didapatkan gitu. Nah, kalau dari peran medianya sendiri itu, terutama peran media dan juga mungkin peran pemerintahan gitu terkait diskriminasi ini, apa bisa media sosial gitu atau media digital itu menjadi alternatif sebagai mungkin setidaknya mengurangi isu-isu atau kasus diskriminasi tersebut gitu. Ya, itu tadi ya, dengan meningkatkan kesadaran, meningkatkan sosialisasi. Mungkin kalau ke masyarakat ada kegiatan sosialisasi mungkin jarang didengar, kalau saya amati ya. Tapi begitu dikemas dengan konten-konten yang menarik, mungkin bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat. Karena sekarang itu bisa nggak sih kita terlepas dari media sosial? Masnya sendiri bisa nggak sehari tanpa HP? Enggak kayak. Punya media sosial? Punya. Bisa nggak sehari nggak buka? Susah. Susah ya. Nah, sekarang itu kan udah zamannya manusia itu tergantung dengan teknologi ya. Dari mulai bangun tidur, mau tidur, ya kan? Bangun tidur yang dicari HP-nya, ya buka-buka. Kalau kadang ada yang buka WA, ada yang buka misalnya buat nambah pengetahuan ya, berita-berita terkini ya. Bahkan sekarang TV pun juga berkurang ya karena adanya media sosial. Kemudian kita mau tidur pun juga kalau belum scroll medsos juga belum tidur mungkin ya. Karena biar cepet ngantuk kan harus scroll media sosial itu ya. Nah, jadi peran media pun juga sangat penting ya untuk minimal menambah pengetahuan. Syukur-syukur bisa sampai menyadarkan masyarakat betapa pentingnya penghargaan terhadap manusia, hak asasi manusia gitu ya. Nah, tadi yang satunya media?
peran pemerintah. Peran pemerintah ya. Jadi tadi ya untuk masalah diskriminasi terhadap kelompok itu kan ada terhadap ras, terhadap suku, terhadap agama, terhadap gender, maksudnya yang sekelompok waria mungkin ya. Kan sering juga tuh hak-hak dasarnya juga diberlakukan beda. Bahkan kalau di tempat saya di masyarakat yang orang-orang waria itu dianggap orang yang tidak normal gitu ya. Gitu. Kemudian ada diskriminasi tentang kaum rentan tadi yang saya bicarakan, ada perempuan, ada orang yang berlatar belakang sosial yang berbeda gitu ya, latar belakang sosial yang berbeda. Nah, kalau upaya dari pemerintah sendiri masalah agama misalnya ya, jadi negara kita itu kan ada banyak suku. Nah, dalam beberapa suku itu kan memang mereka punya kepercayaan sendiri ya. Contohnya itu kepercayaan apa ya? Kalau Jawa ada kejawen gitu ya. Ada kejawen. Kemudian ada di Jawa Barat ada kepercayaan penghayat. Dan ada berbagai macam kepercayaan yang lain juga. Nah, padahal kalau di KTP yang diakui agama apa? 6 ya. 6 itu. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu ya. Tapi agama kepercayaan itu kan berbeda dengan agama-agama tersebut. Makanya pemerintah itu kan menambah ini ya, agama kepercayaan. Yang awalnya itu mereka yang menganut agama kepercayaan seperti dipaksa harus memilih salah satu agama dari 6 itu, sekarang diberikan kesempatan untuk mempercayai agamanya sendiri. Ya meskipun di dalam KTP-nya agama apa, tapi dia sebenarnya menjalankan agama kepercayaan. Kan yang terjadi seperti itu. Semacam dipaksakan harus memilih 6 agama itu ya. Tapi sekarang sudah mulai ditambah agama kepercayaan. Kemudian Konghucu itu kan juga belum lama ya. Itu waktu zamannya Gus Dur. Jadi memang zamannya Gus Dur itu banyak sekali mengangkat tema-tema tentang minoritas, kaum minoritas, terutama Konghucu itu Tionghoa ya, dari Cina gitu. Kemudian kalau dilihat dari diskriminasi suku, sering kita dengar juga yang mendapat banyak perlakuan berbeda itu dari Papua. Nah, saya pernah mengikuti PNS tahun 2018 dan 2000 berapa ya? 2017 atau berapa saya lupa. Itu ada formasi khusus untuk putra putri Papua. Jadi ada formasi khusus kayak afirmasi gitu. Kemudian banyak juga kerjasama antara pemerintah daerah untuk memberikan beasiswa yang dari timur, dari putra putri Papua juga ya. Kemudian ada juga dulu afirmasi untuk kaum difabel untuk mengikuti proses seleksi PNS. Jadi formasi itu dibuka khusus untuk kaum difabel sama putra-putri Papua. Nah, mereka tidak bersaing dengan masyarakat yang umum. Jadi kan ada semacam afirmasi atau diberikan kemudahan agar bisa bisa mendapatkan, kalau PNS itu pekerjaan ya. Pekerjaan. Karena kalau misalnya disaingkan dengan yang biasa ya, misalnya itu kan misalnya yang difabel dengan yang umum kan kurang adil ya, makanya diberikan afirmasi untuk yang kaum difabel tersebut. Kemudian apalagi ya, masalah agama, masalah suku, masalah pendidikan ya. Pendidikan kan juga di Indonesia wajib berpendidikan 12 tahun ya. Jadi kalau sekolah di negeri itu kan udah nggak bayar lagi. Jadi mau dari kalangan kurang mampu sampai yang mampu pun juga sama. Semuanya nggak bayar karena ada dana bos, kecuali kalau di swasta ya. Kalau di swasta berbeda. Jadi kalau menurut saya
sudah banyak sih upaya dari pemerintah ya sebenarnya untuk mengatasi berbagai persoalan diskriminasi tersebut ya. Meskipun kalau kita melihat di tingkat politik misalnya perempuan itu kan diberikan kesempatan 30% ya untuk menduduki di legislatif. 30% itu kan juga sudah angka yang besar dibanding kalau zaman dulu nggak boleh ya tampil di publik. Tapi memang kalau dalam politik seperti kurang dimanfaatkan ya, karena dari 30% kuota itu tidak pernah penuh ya. Jadi udah ada kesempatan tapi belum masyarakatnya yang maksimalkan. maksimalkan ya, karena masih ada beberapa daerah yang stereotipnya itu menganggap bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi. Ada juga di suatu daerah masyarakatnya itu beranggapan nggak perlu perempuan itu berpendidikan tinggi. Di sana itu lulus SD itu sudah sangat bersyukur ya, karena mereka cita-citanya sederhana, yang penting bisa kerja jadi pembantu rumah tangga misalnya. Nah berarti kan stereotip dari masyarakat itu juga sangat mempengaruhi ya terkait dengan kesempatan yang udah diberikan tapi tidak dimanfaatkan gitu. Jadi kalau untuk menciptakan keadilan bersama-sama itu bukan hanya dari pemerintah sebagai yang memerintah, dan rakyatnya juga harus tunduk, harus ada kerjasama antara negara dengan warga negara, seimbang gitu ya. Mungkin buat yang terakhir, saran atau masukan dari Bu Amli sendiri lah terkait permasalahan ini gitu, yang masih terus terjadi bahkan di sekitar kita ya. Bagaimana? Kita perlu memahami adanya perbedaan ya. Kita perlu paham bahwa namanya perbedaan itu ada dan kita juga harus menghargai. Karena pernah ada cerita seorang itu tidak nyaman tinggal di lingkungannya dikarenakan bahasa. Karena dia minoritas di situ, teman-temannya itu selalu kalau bahas apa dengan bahasa daerahnya, sehingga dia merasa kayaknya nggak nyambung gitu ya, dan tidak dihargai ketika ngobrol gitu kan. Itu membuat seseorang itu tidak nyaman. Kemudian kalau dalam lingkup pendidikan sendiri ya, itu seharusnya juga kita melihat kita memperlakukan peserta didik atau kalau dosen itu dengan mahasiswa tanpa melihat latar belakang sosialnya ya, dari daerah mana, dari bagaimana kondisi keluarganya misalnya. Karena juga ada ya di sekolah itu yang memperlakukan beda antara yang anaknya siapa dengan anaknya siapa. Jadi saya pernah ada pengalaman juga melihat seperti itu, jadi kayak tertekan gitu loh. Karena misalnya yang selalu diunggul-unggulkan adalah misalnya yang ekonominya bagus, sedangkan yang enggak itu dianggap berbeda gitu ya, padahal kita punya kesempatan pendidikan yang sama. Jadi kalau saran saya di dunia pendidikan seperti itu, kita memberikan pendidikan sebaik-baiknya itu tanpa melihat latar belakang agamanya apa, sukunya apa, bahasanya apa, dan latar belakang sosialnya bagaimana, dia anaknya siapa gitu. Kita nggak boleh membeda-bedakan ya, karena semuanya memiliki hak dasar yang sama ya, begitu. Oke, baik, terima kasih untuk Bu Ami Bu Padmesari yang sudah berkenan menjadi narasumber kita pada konten Belahan Dialog pada edisi kali ini, yang mana sebagaimana mungkin dari tadi kita saksikan, kita dengar, diskriminasi ini memang sudah seharusnya ditindak tegas. Karena untuk memecahkan masalah seperti ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tertentu atau oleh masyarakat tertentu, tapi juga baik dari pemerintah maupun masyarakat harus sama-sama mempunyai kesadaran untuk mendorong
kesetaraan, mendorong hak-hak setiap warga negaranya. Karena tadi sebagaimana disebutkan ya, bahwasanya negara kita ini negara kesatuan. Maka apapun itu harus dijunjung dengan semangat persatuan. Nah, mungkin sekian Pabelan Dialog pada edisi kali ini. Nantikan konten Pabelan Dialog lainnya dalam Pabelan TV di edisi-edisi berikutnya. Semoga Pabelan Dialog ini bisa memberikan wawasan, bisa membuka pikiran kita terkhusus terkait isu diskriminasi yang masih terus terjadi di Indonesia, bahkan di sekitar kita. Maka dari itu, saya Alvin Ridwan selaku host pada Pabelan Dialog kali ini pamit undur diri. Nantikan konten-konten Pabelan Dialog lainnya, dan jangan lupa untuk ditonton, like, share, dan subscribe Pabelan TV. Oke, mungkin cukup sekian dan sampai jumpa.